Hai Bray semua, selamat datang kembali di Voice Story Gundam. Bersama gue di sini, Admin Bray. Di video kali ini, gue akan mencoba membahas story pembuatan dari Zeta Gundam yang muncul pada seri era UC berjudul Mobile Suit Zeta Gundam. Yang mana Zeta Gundam dengan kemampuan variabel yang dapat menjadi bentuk mobile armor ini merupakan desain mobile suit pertama yang telah menjadi konsep dasar untuk berbagai karakter mobile suit yang telah hadir dalam beberapa series anime Gundam lainnya hingga sampai saat ini. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana kisah dari pembuatannya, so simak terus ulasan video kita kali ini sampai habis Bray. Intro. Kisah pembuatan dimulai pada abad UC 87, di mana saat itu Anaheim Electronic digambarkan sedang bekerja sama dengan sebuah organisasi anti pemerintahan yang disebut sebagai Anti-Earth Union Group dalam pembuatan mobile suit terbaru dengan kode nama sebagai Righteous. Yang mana pembuatan dari mobile suit ini akan digunakan oleh pasukan Union Group untuk melawan para pasukan elit dari Federasi yang disebut sebagai Titans. Singkatnya, setelah selesai dengan Righteous, dua faksi ini kemudian kembali bekerja sama dalam program pengembangan mobile suit lainnya yang akan diberi nama sebagai Project Zeta. Yang mana tujuan inti dari project ini yaitu untuk mengembangkan sekaligus menghasilkan mobile suit yang dapat ditransformasikan dengan kemampuan dapat beroperasi di bumi maupun di luar angkasa. Karena model pesawat mampu beroperasi di dua zona tersebut, bentuk dari mobile armor itulah yang kemudian akan diadopsi ke dalam Project Zeta ini. Nah, sebelum Zeta Gundam berhasil dibuat, hasil rancangan awal dari Project Zeta ini menghasilkan prototipe mobile suit dengan kode nama sebagai MSN 001 Delta Gundam dengan rancangan dapat diubah ke mode mobile armor. Namun, karena inner frame atau kerangka dasarnya tidak cukup kuat untuk bekerja secara sempurna dalam sistem transformasinya, desain dari prototipe ini pun kemudian ditinggalkan dan malah dikembangkan menjadi mobile suit yang tidak dapat diubah dengan nama Hyakushiki. Tetapi di masa yang akan datang, desain dari Delta Gundam ini kelak juga akan diselesaikan menjadi mobile suit yang dapat diubah dengan nama sebagai Delta Plus. Kembali ke story Zeta. Menggunakan data yang diperoleh dari Delta Gundam sebelumnya, Anaheim kemudian membuat dua prototipe uji lainnya, yaitu Metos dan juga prototipe Z. Untuk Metos sendiri, mesin ini digunakan khusus sebagai tes uji untuk pengumpulan data struktur transformasi, yang mana pada akhirnya mesin ini berhasil menjadi mobile suit pertama yang benar-benar dapat diubah. Sedangkan untuk prototipe Z, desainnya digunakan untuk mengembangkan fitur seperti mekanisme pada blok kokpit agar dapat meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam perawatan. Setelah selesai uji dengan kedua prototipe tersebut, pengembangan selanjutnya dilakukan dengan cara menambahkan fungsi transformasi ke dalam prototipe Z menggunakan data yang dihasilkan oleh Metus. Selama tes uji berlangsung, sistem transformasi pada inner frame prototipe Z berhasil bekerja dengan sangat baik, namun hanya untuk sementara waktu saja. Yang mana dikarenakan terdapat masalah seperti kelelehan logam berlebihan yang terjadi pada inner frame selama proses pertukaran bentuk. Hal itu membuat pengembangan prototipe Z pada saat itu mengalami jeda karena masalah tersebut. Namun ketika Anaheim mendapatkan data inner frame buatan terbaru yang lebih kuat dari unit Gundam MK2 yang telah berhasil dicuri oleh Union Group dari pihak Titans, pengembangan pun kembali dilanjutkan dan menuai keberhasilan uji terhadap prototipe Z. Setelah berhasil membuat inner frame dengan kemampuan sistem transformasi, Anaheim yang sebelumnya memproduksi Flying Armor sebagai kendaraan perlengkapan khusus untuk MK2 yang dapat melindungi MK2 dari gesekan panas atmosfer bumi, kemudian menggabungkan bentuk serta bahan armor yang ada pada Flying Armor tersebut ke dalam desain dari Zeta Gundam. Yang mana hasil penggabungan ini menghasilkan mobile suit dengan bentuk alternatif penerbangan yang disebut sebagai Wave Rider. Wave Rider sendiri merupakan bentuk pesawat dengan desain khusus yang dirancang agar dapat melakukan penerbangan berkecepatan tinggi, yang mana dengan bentuk ini, Zeta Gundam mampu untuk terbang cepat di ruang angkasa maupun di atmosfer bumi.
Bahkan berkat penggabungan dengan flying armor yang ada pada bagian bawah saat dalam mode Wave Rider, bagian yang dirancang agar dapat menahan suhu tinggi tersebut mampu membuat Zeta Gundam melewati panas dari atmosfer bumi dengan mudah tanpa peralatan tambahan seperti balut sistem yang sering digunakan oleh mobile suit lainnya ketika mereka masuk ke atmosfer bumi. Selain itu, bentuk dari Wave Rider juga dapat menjadi sub penerbangan untuk berbagai tumpangan bagi unit mobile suit sekutu. Nah, selain Wave Rider ini menjadi fitur utama yang sangat mencolok pada Zeta Gundam, Zeta Gundam juga merupakan salah satu mobile suit pertama yang menggunakan fitur lainnya seperti biosensor. Yang mana biosensor sendiri merupakan varian teknologi dari sistem Psychomu yang memungkinkan pilot New-Type untuk lebih mudah mengendalikan mobile suit-nya dengan hanya menggunakan pikirannya saja. Dan dalam cerita anime, pilot pertama dari Zeta Gundam yaitu Camille yang notabene adalah seorang New-Type. Ia dapat menggunakan teknologi biosensor ini menjadi sebuah kekuatan dengan efek samping yang agak mengejutkan. Di mana ketika ia sebagai pilot cukup fokus secara mental dan emosional, biosensor ternyata dapat meningkatkan kekuatan serta kecepatan dari Zeta Gundam dengan cara mengumpulkan jiwa-jiwa orang yang telah mati menjadi kekuatan dengan waktu yang terbatas. Dalam proses ini, Zeta yang terlihat diselimuti oleh aura cahaya bahkan dapat memantulkan serangan beam dari musuhnya. Dan tidak hanya itu saja, dalam hal ini, bahkan persenjataan standar seperti beam saber yang ia miliki terlihat mampu meningkat cukup kuat dengan sendirinya daripada sebelumnya. Oh ya, bila berbicara tentang beam saber, Zeta Gundam juga dibekali dengan beberapa persenjataan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada 2 Falcon Gun di kepala, lalu ada 2 beam saber dengan penggunaan ganda yang juga dapat menjadi persenjataan beam tembak ketika dalam mode Wave Rider. Berikutnya ada sepasang granat launcher di bawah lengan, dan juga sebuah beam rifle dengan ukuran panjang yang juga dapat beralih menjadi beam saber dengan keluaran yang memanjang. Selain itu, sebagai pertahanan, Zeta Gundam juga memiliki satu shield dengan bentuk khusus yang juga berfungsi sebagai ujung moncong pesawat ketika masuk dalam mode Wave Rider. Dan karena shield ini didesain dengan ketahanan yang cukup kuat, shield juga mampu untuk menahan serangan dari beberapa persenjataan dengan keluaran suhu panas tinggi. Untuk penampilan di anime, Zeta Gundam tidak hanya muncul pada cerita seriesnya saja, melainkan Zeta juga muncul pada cerita sequel yang berjudul Mobile Suit Double Zeta Gundam. Di seri sequelnya tersebut, Zeta dipiloti oleh karakter New-Type bernama Judau Asta setelah pilot pertamanya mengalami gangguan mental akibat pertempuran terakhirnya. Dan dalam penggunaan Judau, Zeta yang rusak di bagian kepalanya pernah menggunakan kepala Zaku II sebagai pengganti setelah mereka kekurangan suku cadang dalam pertempuran. Hingga pada kemunculan terakhirnya, Zeta Gundam yang mengalami rusak berat setelah melawan Queen Mansa, kemudian diperbaiki lalu disegel dan disembunyikan secara rahasia oleh pejabat tinggi dari pihak Federasi karena menganggap Gundam sama berbahayanya dengan senjata nuklir. Bahkan di novel Charge Counter Attack High Extremer, Amuro digambarkan pernah bertanya kepada Black Noah mengapa Zeta Gundam dan Hayaku Shiki tidak tersedia bagi mereka. Dan dengan alasan Zeta telah disegel itulah, Black Noah memberikan jawabannya. Nah Bray, itulah sedikit story tentang Zeta Gundam yang bisa gua bahas di video kali ini. Oh iya, selain Zeta Gundam merupakan Gundam dengan kemampuan transformable pertama di era UC, Zeta Gundam juga merupakan Gundam pertama dengan konsep desain yang jauh berbeda dari karakter Mecha Gundam sebelumnya, dimana itu terlihat pada bagian kepala yang diantaranya tidak memiliki ventilasi udara pada bagian wajah, dan dagu putih runcing yang tidak terlihat mengkotak, serta berwarna merah seperti Gundam pada umumnya. Oke, gua rasa cukup sudah pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa beri like video ini bila kalian suka. Akhir kata, gua pamit undur diri. Salam Gundam.